Hai, halo sahabat Alevlog, jumpa lagi. Saat ini saya akan jalan-jalan di puncak Bolangi atau Bolangi Highland yang ada di Goa. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel Alevlog dan like videonya. Jarak dari kota Makassar ke tempat ini kurang lebih 24 km dan bisa kita tempuh dengan waktu sekitaran 55 menit. Memang jarak tempuhnya cukup lama karena untuk menuju ke sini kita harus melewati jalan berbukit-bukit ya. Jadi dari arah Makassar kita menuju ke Goa. Nah, saya melewati jalan Poros Malino dan kemudian melewati jalan Patalasang ya. Saat ini saya telah berada di trek untuk menuju ke puncak Bolangi ya. Kita lihat ini jalannya cukup lebar, bisa dilewati 2 mobil. Tapi jalannya ini naik turun ya, ada yang menanjak, ada yang menurun, karena kita akan menuju ke daerah perbukitan ya. Jadi sepanjang jalan ini kita akan temukan perkebunan-perkebunan. Jalannya juga tidak mulus ya, ada yang aspal, ada yang jalan berlubang ya. Ini tadi kita baru lewat tempat wisata Hobbit. Nah, tidak jauh di depan ini kita akan memasuki area puncak Bolangi ya. Jadi nama tempatnya itu yaitu Al-Fat ya, Al-Fat Bolangi ya. Ini kita sudah sampai, kita sudah tiba di tempatnya. Nah, ini di depannya ini kita lihat area parkirnya cukup luas tapi masih berbatu-batu ya. Ini kita lihat saya sudah sampai di Bukit Al-Fat Bolangi Goa. Ya, ini untuk capai ke sini ada 3 alternatif ya, bisa lewat Hertasning, jalan Hertasning, kemudian bisa lewat jalan Poros Malino, atau bisa juga lewat jalan Malino ya, menyusur Sungai Jenebereng. Ya, ini saya sudah masuk di areanya. Ini kita lihat di depan ini ada loket ya. Ini loket ini harga tiket masuknya itu 10.000 per orang ya, tapi kalau untuk anak-anak gratis ya. Ini kita dari kejauhan kita sudah bisa merasakan ya suasananya yang cukup sejuk karena ini berada di ketinggian ya. Jadi puncak Bolangi ini berada di ketinggian 1000 sampai 1500 meter dari permukaan laut. Ini saya sudah masuk ke area tempat wisatanya. Kita lihat di sini juga ada villa ya, villa atau cottage yang disewakan 400.000 per malam. Ya, ini saya sudah masuk di areanya. Jadi ini kita berada di Kabupaten Goa. Kita lihat destinasi wisata ini merupakan destinasi wisata halal. Jadi di sini menyediakan makanan yang halal ya. Ini saya lagi sedang menuju ke tempatnya ya. Jadi ini puncaknya ini di dataran tinggi ya, di dataran tinggi. Jadi udaranya cukup sejuk. Memang untuk mencapai ke tempat ini jalannya cukup berliku-liku ya, berbelok-belok, kemudian ada tanjakan, ada turunan, terus jalannya juga kadang mulus, kadang berlubang ya. Tapi setelah kita tiba di sini, terbayar sudah semua perjuangan kita di perjalanan tadi ya. Karena pemandangannya sangat indah ya. Ini kita lihat ada tulisan Al-Fat Bolangi. Ini kita lihat ya, pemandangannya sangat indah. Ya, di depan itu adalah Sungai Jenebereng ya. Jadi ini bukan pantai atau bukan danau ya, tetapi ini Sungai Jenebereng ya di depannya ya. Jadi puncak Bolangi ini berada di lereng Gunung Bolangi yang memiliki ketinggian
sekitar 1000 sampai 1500 meter di atas permukaan laut ya. Karena keindahan panorama alamnya ini, tidak sedikit orang yang menyandingkan tempat ini dengan Raja Ampat yang ada di Papua ya. Pasalnya pemandangan yang disuguhkan di sini juga memang sekilas ya mirip dengan wisata andalan Raja Ampat ya. Karena dari atas ini kita bisa menikmati pemandangan Waduk Bili-Bili yang mempesona ya. Ada gugusan pulau-pulau kecil juga, serta tumbuhan-tumbuhan, pohon-pohon hijau ya. Spot-spot foto di sini juga banyak ya. Ini salah satu spot fotonya. Ya, kemudian di sini juga ada restoran ya. Restorannya tentu halal ya, karena ini wisata halal. Ini kita lihat tampak pemandangan dari sisi kiri ya. Dari sisi kiri ini juga ada spot fotonya. Ya, kita lihat ini ya. Jadi waktu saya datang ini kebetulan pengunjungnya masih sedikit ya. Nah, ini salah satu spot foto juga. Ya, dengan tentunya dengan pemandangan yang berbeda ya. Dan di bawah itu kita bisa lihat itu adalah perkebunan jagung ya. Kita lihat sangat indah ya, sangat cantik ya, tanaman jagung. Karena memang di sisi kiri kanan jalan waktu kami kesini ini banyak sekali tanaman jagung ya. Untuk Puncak Bolangi ini secara administratif terletak di Desa Timbuseng, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa. Ya, ini kita lihat orang sudah mulai banyak datang ya, karena semakin sore ada lebih banyak orang yang datang karena mereka ini menikmati suasana matahari terbenam ya dari Puncak Bolangi ini ya. Cuma kebetulan kami datang masih agak siang, jadi ya kami tidak akan berlama-lama lagi. Sudah kurang lebih hampir 2 jam kami di sini ya, untuk melihat keindahan Al-Fat Puncak Bolangi ya. Nah, di sini juga ada mini playground ya untuk anak-anak yang mungkin kalau ibu orang tuanya mau foto-foto ya, anak-anaknya bisa main-main di sini ya. Di sini juga disediakan musola ya. Kemudian ada toilet juga, toiletnya cukup bersih ya. Dan saat ini saya sudah selesai berkunjung di Puncak Al-Fat Bolangi. Nah, kita lihat di depan ini, di depan tempat wisata ini itu ada cottage ya yang disewakan ya. Nah, ini disewakan itu yang di depan itu. Nah, ini disewakan itu kurang lebih 400.000 per malam. Fasilitasnya lengkap ya, tapi tidak dapat makan ya. Jadi setelah saya selesai, saya balik mengikuti rute yang berbeda ya. Kalau tadi saya masuk dari Patalasang, ini saya keluar ke kiri ya. Ternyata ini jalur ke kiri ini jalannya lebih bagus ya, lebih bagus, jalan aspal. Tapi memang jalannya cukup sempit ya, jadi pas-pasan ya untuk 2 mobil lewat berpapasan itu bisa, tapi memang pas-pasan ya jalannya ya. Ini kita lihat di kiri kanan ini pemandangannya juga cukup indah ya, dan juga ada perkebunan jagung dari warga. Nah, ini jalannya memang lebih bagus ya dibandingkan jalan yang kami masuk tadi ya. Jalan yang kami masuk tadi itu jalannya berliku-liku, tanjakan naik turun, kemudian ada jalan yang aspal, ada jalan yang berbatu, lubang-lubang ya. Tapi kalau ini bisa dibilang ini aspal bagus ya. Dan setelah saya jalan ini ternyata di depan ada satu tempat wisata juga ya, yang masih sementara dalam proses pembangunan ya, belum selesai, yaitu Cimory Lane ya. Ini Cimory Lane ini yang ada di Puncak Bogor ya. Ini juga merupakan tempat wisata baru nanti, tapi waktu saya lewat ini masih dalam proses penyelesaian ya, finishing untuk
Bangunan utamanya sih saya lihat sudah selesai, cuman mereka lagi tata untuk taman-tamannya ya. Jadi untuk jalan setelah Cimory Lane ini jalannya sudah semakin lebar ya. Jalannya sudah lebih lebar lagi dan jalannya aspal ya, mulus. Nah, ini kita lihat jalannya ya. Sudah semakin lebar dibandingkan yang sebelum Cimory Lane. Ya. Cuman memang jalannya ini turunannya cukup tajam ya. Cukup tajam. Jadi sebenarnya lebih bagus kalau mau ke Alphard Bolangi tadi itu, ke puncak Bolangi, mungkin lebih enaknya lewat sini sih. Cuman nah ini kita lihat sudah kelihatan ya yang Sungai Jeneberang ya. Cuman memang medannya ini menanjak ya. Kalau kita mau menuju ke puncak Bolangi ini tanjakannya cukup tajam ya. Kita lihat ini ya. Cuman jalannya aspalnya bagus dan lebar dibandingkan dengan jalan yang pertama waktu saya masuk. Ya, jadi ini salah satu jalan alternatif untuk ke puncak Alphard Bolangi. Mungkin lebih enak lewat sini ya, karena jalannya lebih mulus dan lebih dekat ya, sebenarnya lebih dekat ya. Walaupun kita harus mutar ke Jalan Malino ya, kita harus menyusur sungai atau waduk Bili-Bili ya. Jadi ini jalan masuknya ini ya, nanti saya tunjukkan di depan ya. Ini di sampingnya ini patokannya ini ada masjid ya, ada masjid. Nah ini kita di bawah itu sudah Jalan Malino ya, dan di sampingnya itu sudah waduk Bili-Bili ya, Sungai Jeneberang ya. Nah ini sudah Jalan Malino di depan, sedangkan di kanannya itu adalah masjid ya, patokannya masjid ya. Jadi kalau mau lewat Jalan Malino ya, dari Poros Malino terus ke Jalan Malino ya, ini kita lihat masjid ya. Nah, ini patokannya. Nah, setelah dari situ saya mampir ke Bendungan Bili-Bili. Jadi Bendungan Bili-Bili ini merupakan bendungan terbesar di Sulawesi Selatan ya, yang menjadi sumber air untuk Goa dan Makassar ya. Bendungan ini menampung air dari Sungai Jeneberang, di mana sungai ini berhulu di Gunung Bawah Karaeng dan bermuara di Selat Makassar. Sayangnya kita tidak bisa masuk di dalam Bendungan Bili-Bili karena ini merupakan objek vital nasional ya, dan saya hanya bisa mengambil video dari gerbangnya saja. Baik sahabat Ale Vlog, sampai di sini dulu jalan-jalan saya ke puncak Alphard Bolangi dan mampir di Bendungan Bili-Bili. Semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat sekalian. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Ale Vlog dan like untuk video-videonya. Sampai jumpa pada jalan-jalan berikutnya. See you.